Jadi kalau pengunjung datang, dia datang dengan permasalahannya, tugas kita apa? Kasih solusi. Kasih solusi sehingga mereka merasa masalah mereka selesai ketika berkunjung di channel YouTube kita. Itulah sebaik-baik video. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara memenangkan keyword yang ada di YouTube dan video kita muncul di video teratas halaman 1 YouTube. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan apa yang saya sampaikan tentang SEO, digital marketing, YouTube, AdSense, podcast dan lain sebagainya. Oke. Baik teman-teman sekalian ya, kita akan bedah, kita akan bahas bagaimana sih caranya memenangkan keyword yang ada di YouTube ya. Kita akan bahas search engine yang ada di YouTube. Baik teman-teman sekalian ya, silakan dicatat ya, silakan dicatat. Kita akan membahas ya bagaimana cara memenangkan ya keyword ya di halaman 1 YouTube ya, di halaman 1 YouTube ya. Nah, caranya seperti apa? Oke. Baik. Yang pertama adalah teman-teman ya harus paham dulu ya, paham istilahnya, ada namanya istilah short tail keyword ya, short tail keyword ya, dan long tail keyword ya, long tail keyword. Maksudnya apa nih Mas Didik? Short tail keyword itu apa? Short tail keyword itu teman-teman sekalian ini disebut dengan keyword pendek ya. Kalau saya bilangnya kata kunci pendek ya, ini disebut dengan 2 kata sampai dengan 3 kata. Ya, jadi keyword ini biasanya saya membilangnya adalah keyword berat. Ya, ini namanya keyword berat. Teman-teman harus paham. Jadi kalau memang pengen menang di kata kunci YouTube, ya ketika teman-teman buka YouTube seperti ini, ya teman-teman tahu bahwasannya 1 kata, 2 kata itu adalah kata kunci yang berat, 3 kata pun kata kunci yang berat, misalnya ya. Misalnya saya pengen kata kuncinya belajar renang. Ya, 2 kata ini sebenarnya kata kunci yang berat teman-teman sekalian, short tail namanya. Ya, kalau pengen menang jangan yang ini dulu gitu loh. Ya, nanti kalau teman-teman subscribernya udah 2 juta, udah 3 juta, terus penontonnya udah ratusan ribu per hari, bolehlah nembak kata kunci ini gitu ya. Oke, yang kedua apa Mas Didik? Yang kedua adalah disebut dengan long tail keyword. Ya, long tail keyword ini adalah ya kata kunci panjang saya bilangnya gitu kan. Nah, ini saya bilangnya yaitu 4 kata ya sampai dengan 8 kata ya, bahkan lebih gitu kan. Dan ini kita mainnya sampai mentok sebenarnya, kata kunci yang sampai mentok. Dan ini kalau saya bilangnya itu kata kunci ringan ya, ringan atau sedang ya, ringan atau sedang secara umum teman-teman sekalian ya. Ini kalau 3 kata tapi belum sampai mentok, dia termasuk berat juga teman-teman sekalian ya, tergantung kata kuncinya juga. Tapi kalau sudah sampai mentok, saya bilangnya kata kunci itu patut kita perjuangkan gitu kan. Itu yang pertama teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman coba lakukan riset dulu tuh. Misalnya saya pengen bahas tentang apa ya, saya pengen bahas tentang cara gitu kan, cara membaca Al-Quran misalnya, karena bentar lagi Ramadan ya, membaca Al-Quran ya, Al-Quran dengan lancar misalnya dan cepat. Nah, dan cepat misalnya, atau dan benar. Nah, ini kan mentok, udah sampai mentok nih. Teman-teman bahas yang kayak gini dulu tuh. Kalau saya akan bahas yang seperti ini dulu. Gitu kan? Bahas seperti ini dulu. Kemudian teman-teman ya, rumusnya adalah ya, jadi ketik kata demi kata ya, huruf demi huruf ya di Google gitu, di search engine YouTube. Ya, search engine YouTube ya, lakukan nanti kemudian spasi, nanti terlihat suggest-nya ya. Kalau saran saya ambil yang sampai mentok dulu, ya. Ini ya, jadi teman-teman harus paham seperti ini dulu tuh biar enak gitu, biar menang dulu di keyword-keyword yang ringan gitu. Oke, contoh misalnya saya akan bahas tentang saya akan bahas tentang belajar YouTube misalnya. Nah, ketika saya ngetik belajar YouTube, di situ ada belajar YouTube apa? Belajar YouTube dari awal, belajar YouTube 2023, belajar YouTube untuk pemula misalnya. Belajar YouTube untuk pemula. Spasi. Nah, teman-teman bisa cek lagi di situ. Cara belajar membuat konten YouTube untuk pemula. Oke, misalnya
tembak yang seperti ini. Ya lakukan itu sampai mentok. Ya, atau teman-teman misalnya pengen nembak kata kunci apa lagi misalnya ya, yaitu doa ya Ramadan ya, doa apa ya? Oke, cara berdoa berbuka puasa misalnya. Berbuka puasa Ramadan. Nah, ternyata ada tuh doa berbuka puasa Ramadan. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau munculnya nggak sampai 14, berarti kata kuncinya ini ya patut kita perjuangkan. Oke ya, jadi buat seperti ini dulu ya teman-teman sekalian ya. Jadi lakukan sampai mentok dulu. Oke, misalnya saya mau nembak cara menambah followers ya, menambah followers Instagram spasi. Nah, ini kan masih keluar 14. Kalau masih keluar 14 berarti kata kuncinya itu masih berat teman-teman. Kata kunci cara menambah followers Instagram tuh berat, udah teman-teman yakinkan dulu itu ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan lagi apa ya, saya misalnya Mas Didik saya gratis. Nah, gratis apa? Gratis permanen. Nah, misalnya permanen apa? Indonesia. Nah, Indonesia apa gitu kan? Nah, teman-teman bisa cek di sini ya, orang Indonesia tanpa akun tumbal 2023 misalnya, tanpa akun tumbal 2023. Nah, ambil yang 2023 ya teman-teman sekalian ya. Nah, oke. Nah, ini kata kunci ini adalah kata kunci yang patut diperjuangkan sebenarnya. Panjang seperti ini Mas Didik, iya gitu loh. Ya. Panjang seperti ini teman-teman ambil dulu ya. Sebagaimana saya dulu ketika belajar SEO spasi ya, saya langsung menyimpulkan ini belajar SEO itu berat udah. Jadi fokus yang mana? Fokus yang bawah dulu misalnya. Belajar SEO marketing, belajar SEO on page, belajar SEO spesialis. Nah, belajar SEO blogger misalnya. Nah, mentok tuh. Belajar SEO blogger pemula. Mentok nggak? Kalau mentok ambil tuh. Enter. Nah, menang nggak kita? Menang tuh. Ya, jadi video kita menang gitu kan. Video kita menang lagi. Kita ambil lagi kata kunci yang lain. Cari lagi belajar SEO pemula YouTube. Nah, ternyata ada belajar SEO YouTube bagi pemula, view akan meledak. Nah, ambil yang ini dulu tuh. Klik, menang lagi video saya tuh. Teman-teman bisa lihat di sini ads ya. Nah, oke. Jadi itu dulu pahami teman-teman sekalian. Jadi fokus dulu di long tail keyword. Ambil yang sampai mentok dulu. Oke. Nah, kalau sudah pahami berikutnya teman-teman sekalian, apa itu ya, mainkan ya konten yang berkualitas. Ya, berkualitas. Setelah teman-teman tahu keywordnya, buat kontennya. Nah, konten yang berkualitas itu gimana Mas Didik? Konten yang berkualitas itu bukan masalah videonya bagus, bukan itu. Bukan masalah suaranya bagus, bukan itu saja teman-teman sekalian. Sebaik-baik video, nih catat teman-teman sekalian ya, sebaik-baik video ini ya. Jadi konten yang berkualitas kalau saya mindsetnya adalah sebaik-baik video itu adalah video yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Jadi kalau pengunjung datang, dia datang dengan permasalahannya, tugas kita apa? Kasih solusi. Kasih solusi sehingga mereka merasa masalah mereka selesai ketika berkunjung di channel YouTube kita. Itulah sebaik-baik video. Jadi bukan dikit-dikit Mas saya harus beli kamera yang 20 juta Mas. Mas saya harus beli lighting yang 2 juta Mas. Mas saya harus sewa konten kreator yang 50 juta per bulan. Mas saya harus beli, aduh jangan. Ntar dulu teman-teman sekalian. Fokusnya adalah bagaimana permasalahan pengunjung ini bisa selesai ketika datang ke channel YouTube kita. Itu polanya teman-teman sekalian. Ya. Oke, misalnya orang tanya di sini cara berenang dengan gaya bebas. Teman-teman kasih solusinya, begini loh cara berenang dengan gaya bebas, cara menambah follower dengan cara yang simple. Teman-teman sampaikan begini loh cara menambah follower dengan cara yang simple. Kasih solusinya. Itulah sebaik-baik video. Itulah disebut dengan konten yang berkualitas. Kalau sudah gimana? Mainkan SEO. Ya, mainkan SEO. SEO-nya di mana Mas Didik? Nah, SEO-nya cuma judul, deskripsi, ya, deskripsi, tag, ya.
Masukkan judulnya, kata kunci yang ditargetkan. Masukkan deskripsinya, kata kunci yang ditargetkan. Masukkan tagnya, kata kunci yang ditargetkan. Teman-teman bisa cek aja di sini. Ya, Mas Didik, kalau saya tuh pengen nembak belajar SEO Shopee, Mas Didik. Oh iya, belajar SEO Shopee misalnya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini mentok, klik. Kenapa Mas Didik bisa menang? Kita blok, kita Ctrl F. Judul saya belajar SEO Shopee. Deskripsi saya belajar SEO Shopee. Tag saya belajar SEO Shopee. Udah. Oke, itu SEO YouTube tuh begitu ya. Apalagi, Mas saya pengen belajar SEO belajar SEO Google, Mas Didik. SEO Google ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kenapa saya bisa menang belajar SEO Google? Judul saya belajar SEO Google. Deskripsi saya belajar SEO Google. Tag saya belajar SEO Google. Itu. Mainkan SEO-nya. Udah selesai. Poin kelima, perhatikan teman-teman sekalian. Poin kelima apa Mas Didik? Poin kelima ini adalah komitmen dan konsisten. Ya, lalu lintas traffic harus bagus. Lalu lintas penonton harus bagus. Ya, harus bagus. Ya, komitmen, upload, konsisten. Ya, bikin konten. Lakukan itu teman-teman sekalian biar YouTube itu tahu kita nih serius, kita nih butuh, kita nih betul-betul bahwasanya menggunakan YouTube ini sebagai ajang kita untuk bikin konten. Kasih tahu ke YouTube dengan kita komitmen dan konsisten, sehingga SEO kita tuh dihargai, ya, sehingga video kita dihargai, apa yang kita riset tadi dihargai teman-teman sekalian, sehingga YouTube tahu, oh lo tuh benar-benar atau ternyata men-YouTube. Oke, akhirnya diangkatlah video kita masuk di posisi pertama. Oke, 5 inilah penyebab dan cara memenangkan keyword di halaman 1 YouTube. Silakan teman-teman sekalian dipraktekkan. Bagi teman-teman yang belum juga mempraktekannya, ya silakan ya tonton video ini lagi dan bantu saya share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.